Julius Ulin sendiri sebagai salah satu pendiri Sanggar sendiri? Iya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan dari Pak Agaki tadi, Anggastar tadi mengenai jumlah sanggar. Jadi saya ini gabungannya. Jadi sanggar di kota dengan kabupaten itu, ini istilahnya kita Sorong Raya ini. Jumlahnya 32. 32. Ya, yang di kota yang aktif 15, kabupaten 12 yang aktif. Yang lain tidak aktif karena ketika ada kegiatan. Dan saya menilai bahwa itu bukan kesalahan sanggar, kesalahan dinas terkait di bidang kebudayaan. Terus kedua, Dewan Kesenian. Kenapa? Mereka tidak survei keberadaan sanggar seniman ada di mana-mana. Ini kan luas. Cuma jangan bicara saja, harus pelaksanaannya turun lapangan. Saya kasih contoh, saya sendiri juga staf dari Bapak Pak Kabik. Saya punya sanggar kabupaten, saya kontrol. Saya tahu betul yang aktif yang mana, yang tidak aktif yang mana. Saya tahu betul. Dan kemarin saya pengambil pendataan, kebetulan ada kegiatan, saya data semua 32. Saya tanya Bapak Sagrim, Bapak selama ini bikin apa? Tidak pernah turun lapangan. Dan kelemahan yang ada di situ. Terus kedua, yang saya mengalami, yang saya sampaikan tadi Ibu minta maaf, kepala dinas pendidikannya oke, saya akui bahwa bisa. Kepala bidangnya kalau tidak cocok, apa gunanya? Tidak ada bukti juga. Kepala bidang kalau tidak membidangi bidang itu, sama saja kita pindahkan tukang batu pindah ke tukang kayu. Itu salah juga. Tidak berfungsi juga. Dewan Kesenian sama saja. Jadi sekarang seniman yang ada di teman-teman semua ini meminta tolong ke siapa? Teman-teman yang bikin kegiatan ini untuk bantuan dari kementerian. Mereka sendiri usaha sampai ada jalan keluar. Ini orang lain saja memperhatikan kita budaya ini. Kita sendiri mau bikin apa? Itu tidak ada, nol. Ya saya sampaikan saat ini bahwa teman-teman semua seniman yang ada di Sorong Raya ini, saya mewakili. Jadi tolong pemerintah itu jangan tutup mata. Budaya ini juga mendukung seorang pejabat. Jadi wali kota, jadi presiden, jadi wali DPR. Itu karena seniman juga ada di dalam karya itu. Perjanjiannya mana? Hah? Jadi lewat dialog ini saya sampaikan bahwa saya agak tegas. Saya Sanggar Pabi Bili berdiri 2007. Pertama saya bergabung di Nani Bili. Bapak Eli Rumanasi meninggal. Kita dirikan Sanggar Malamoy. LMA Kacup atau bubar. Saya dirikan Sanggar Pabi Bili di Kabupaten Sorong. Dan saya termasuk sanggar tertua. Jadi saya sampaikan bahwa kami juga merasa bahwa seniman semua yang ada di kota Sorong Raya ini mengeluh juga semua sama. Mau lari ke siapa? Ya. Jadi teman ini memang saya sampaikan terima kasih kepada Angkastar karena hari ini dia bisa lakukan kegiatan ini karena swadayanya dia berusaha sendiri. Nah ini kami menilai bahwa kecil saja orang tidak bantu kita, apalagi yang besar. Jadi saya dari Sanggar Pabi Bili sampaikan bahwa di saat ini momen yang tepat dan kami bukan marah pemerintah. Perjanjian di atas panggung. Kami pilih saya. Besok saya naik, saya bisa kasih kembali orang yang meninggal bangkit. Orang yang meninggal saya bisa kasih bangkit. Sama dengan budaya yang tenggelam. Dia bisa angkat tidak. Terus berikut. Saya sebagai Sanggar Pabi Bili adalah sanggar salah satu Pabi Bili. Bahasamu yang sebenarnya bukan Nani Bili. Bahasamu yang sebenarnya Pabi Bili. Mari kita membangun. Nani Bili pengertian bahwa orang yang sana membangun. Kami ini asli, mau ini tidur. Jadi Pabi Bili. Ya, Pabi Bili itu asli. Mari kita membangun. Mari kita membangun. Dia tidak memihak. Nani Bili berarti contoh seperti Bapak suruh orang yang sana membangun. Kami orang Moi sendiri tidur atas negeri ini. Ya, itu yang kami sampaikan di forum ini bahwa Nani Bili itu pengertiannya salah. Memang bahasa Moi, tapi artinya salah. Pabi Bili itu arti betul suku Moi punya. Terus yang berikut saya sampaikan ke Bapak di dialog ini saya sampaikan. Saya minta pengharapan kepada pemerintah dua wilayah Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong. Tolong menghargai budaya di negeri Tanah Moi. Dalam arti seorang pejabat dari Jakarta mau dari mana sekalipun Tuhan, orang Moi yang jemput di bandara, bukan suku lain.
lewat dialog ini. Sehingga kami orang Moi rasa bahwa orang juga menghargai kita sebagai pemilik di negeri ini. Yang bisa melahirkan, bisa kasih makan, segala macam pun ada di tanah Moi. Tidak ada suku lain yang sama dengan kami di tanah Moi. Semua bisa berkebun, semua bisa tebang kayu, agar gali main-main segala macam. Kita orang budaya Moi itu extra jos. Terima kasih. Iya, itu sedikit ungkapan isi hati dari Pak Julius Ulim selaku salah satu pemilik sanggar di Kota Sorong. Bagaimana perasaan ungkapan isi hati yang disampaikan sehingga mungkin ada ruang-ruang yang disiapkan oleh pemerintah atau difasilitasi siapkan supaya para seniman ini mereka bisa bebas, mereka bisa berekspor apa yang menjadi potensi dan juga pimpinan bagi generasi muda kita yang ada di Sorong Raya dan juga secara khusus. Ada bahasa bilang di mana apa bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita ada di tanah Moi, ya bagaimana budaya Malamoy itu kita harus menjunjung tinggi, kita harus mendukung dimanapun kita berada. Pemirsa sekalian dan yang ada di studio, sebentar nanti kita akan memberikan kesempatan juga untuk pemirsa sekalian yang ada di studio untuk mungkin ada yang mau bertanya, kita akan memberikan kesempatan. Iya, kita akan mendengar, kita akan jeda, kita akan mendengar alunan lagu khas Papua yang akan dipersembahkan oleh salah satu musisi anak Sorong. Iya, kita akan mendengar satu persembahan lagu berikut ini. Kita tepuk tangan dulu. Cikuan. Cik, satu. Cikuan, satu, dua. Satu satu ambu satuku satu satu sio saru mai tano tino satu wetu tino tawia tehai saru mai tano tino satu wetu tino sawia tehai satu satu wila satu satu sio
Saru main sano zero satu weto teno tawia dehai saru main sano zero satu weto teno tawia dehai teno tawia dehai. Iya, mari kita tepuk tangan untuk saudara kita Ongki yang sudah menyumbang satu lagu. Ya, seperti tema kita, generasi Papua merajut kebinekaan dalam harmoni seni, budaya dan alam tanah Malamoy. Kita belum tahu nih, mungkin Ongki tanya sedikit buat Ongki dulu. Ini lagu asal dari mana nih? Saya tadi mau bawakan lagu Moy, cuman saya takut salah ucap bahasa. Jadi ini lagu dari My Brat. Lagu dari? My Brat. Ya. Ya. Terima kasih untuk persembahan lagunya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, pemirsa sekalian, kita akan memberikan kesempatan juga kepada para audiens kita atau peserta yang mengikuti dialog di saat ini yang kebetulan mereka juga ada di dalam studio ini. Ya, supaya kita ketahui bahwa kegiatan ini disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKSDA Papua Barat, Lingkungan Hidup, dan Seniman Kota Sorong. Kita tepuk tangan dulu untuk kegiatan dilakukan saat ini. Iya, Kota dan Kabupaten Sorong. Iya. Baik, saya berikan kesempatan kepada para audiens atau Bapak Ibu sekalian, saudara yang kebetulan ada di studio sini yang mungkin mau bertanya, ya silakan. Kebetulan ada hadir para seniman, tokoh-tokoh yang menggelut di dalam bidang kesenian yang juga hadir saat ini. Ya, supaya pemirsa di rumah juga ketahui bahwa kegiatan selain dialog juga ada pameran budaya yang ditampilkan oleh teman-teman pada saat ini. Kalau kita lihat di studio ini dihiasi ada gambar-gambar, ada ukiran-ukiran yang dipresentasikan oleh para seniman. Iya, silakan dari Bapak Ibu atau mungkin pemilik sanggar seniman yang ada di dalam studio ini, ada yang mau bertanya, silakan. Iya, baik. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, ya silakan juga pemirsa juga di rumah. Ya, kegiatan kita di hari ini langsung di live juga lewat Facebook. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya juga bisa langsung aja bertanya. Nanti kita bisa dapat masukan juga bagi pemirsa yang di rumah untuk kita bisa menggali pertanyaan. Iya, saya mungkin kembali ke narasumber saya di saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan dalam dialog ini kalau ada yang mau bertanya nanti bisa mengangkat tangan saja. Nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya kembali ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong. Ya, kalau kita lihat ada beberapa ungkapan hati yang disampaikan oleh Pak Julius Ulim, juga Bapak Andi sendiri. Ya, kita kembali tadi bagaimana kita membangun sebuah kerjasama, kolaborasi bersama antara para seniman dengan pemerintah dalam hal dinas untuk pembinaan ini. Silakan Ibu. Baik, seperti tadi sebelumnya mungkin saya mengucapkan
terima kasih dengan adanya dialog ini, sehingga yang diharapkan bahwa seperti tadi disampaikan oleh Bapak Asisten 1 mewakili Bapak Wali Kota bahwa mari kita sama-sama mungkin dengan adanya dialog ini kita tetap bekerja sama, sehingga mungkin dari tadi Pak Asisten sudah sampaikan bahwa membuka ataupun akan menerima masukan dari sanggar, dan diharapkan bahwa dengan dialog ini kita memulai, ataupun yang tadi disampaikan Adik Julius Ulim tadi bahwa selama ini mungkin pemerintah tidak ada perhatian gitu ya. Tadi Pak Asisten sudah sampaikan, dan tadi kita sudah kebetulan ada Ibu Hermin selaku DPR, tadi juga kita sudah bincang-bincang bahwa siap untuk mendukung sanggar-sanggar di Kota Sorong, nanti mungkin di kabupaten nanti Bapak Salamala yang akan menyampaikan, sehingga sanggar-sanggar di Kota Sorong itu akan lebih maju. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa jumlah sanggar di Kota Sorong itu sekitar 30-an itu yang terdata ataupun yang sudah masuk namanya di Dapobud itu di kementerian itu sekitar 16. Tetapi kami dari dinas tetap mengajak teman-teman dari sanggar untuk segera memasukkan data, sehingga kita daftarkan Dapobudnya itu ke kementerian. Dengan begitu mungkin kita makin kenal, semakin kenal, karena memang Dinas Pendidikan selalu ataupun akan berupaya untuk dengan kementerian kita akan selalu berkomunikasi, sehingga kalaupun sanggar-sanggar ini sudah masuk di Dapobud itu data pokok kebudayaan yang nantinya itu sudah ngeling langsung dengan kementerian, itu segala apa ya istilahnya, ada berita apa ataupun ada informasi itu akan sampai ke Bapak Ibu, dan kita juga lagi mengupayakan selalu berkomunikasi dengan kementerian, baik penyusunan pokok pikiran kebudayaan ada sementara sudah hampir selesai ini, sehingga dengan kalau kita di pemerintah daerah itu sudah mempunyai pokok pikiran kebudayaan, itu menjadi salah satu syarat untuk sanggar-sanggar ini nanti menerima bantuan dana begitu. Iya. Meskipun tadi adik Agagi sampaikan bahwa kita artinya sukarela tidak ini dana, tapi Pak Asisten sampaikan tadi bahwa Pak Asisten 1 sampaikan bahwa ya semua itu memerlukan dana gitu. Kemudian untuk Adik Julius tadi sampaikan, ya mungkin kenyataannya memang selama ini mungkin begitu, kita tidak menyangkal juga, tapi semoga dengan artinya kita harapkan dengan adanya dialog ini ya yang tadi dihadiri oleh Pak Wali Kota yang diwakili Pak Asisten 1 itu kita harapkan ada perhatian dari pemerintah. Mungkin gitu. Ibu, mungkin saya lebih menggali lebih dalam lagi. Ya. Mereka berharap ada ruang-ruang
yang mungkin selain nanti ada pendataan yang dilakukan oleh dinas sendiri, tapi untuk pembinaan lebih lanjut supaya tidak saling menyalahkan. Mereka juga ingin dilibatkan juga dalam pembinaan-pembinaan kepada anak-anak. Ya, ini bagaimana ruang yang diberikan oleh dinas nanti. Ruang yang nanti akan diberikan dinas nanti supaya mereka ini juga ikut bersama-sama membantu pemerintah. Supaya tidak terkesan tadi disampaikan bahwa nanti saling menyalahkan, oh ini pemerintah tidak kasih ruang ini. Padahal pembinaan usia dini ini penting sekali dan itu dimulai dari sekolah. Ini saya kasih kesempatan nanti dari Pak Salamala juga bisa menambahkan. Mungkin Ibu sedikit. Ya, baik. Tadi saya sampaikan bahwa itulah dengan dialog ini sehingga kita dari pemerintah mungkin untuk selanjutnya antara Sanggar dengan kami khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, kita akan selalu berkomunikasi sehingga nanti ruang, artinya kebetulan kita akan juga bergerak di bidang pendidikan jadi di sekolah, sehingga nanti kita mungkin akan memberikan ruang bahwa sanggar-sanggar ini kita libatkan di dalam mulok di sekolah itu nanti akan kita laksanakan. Siap. Ya. Iya, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu dari dinas. Ini sedikit mungkin Pak Salamala tambahkan lagi dari apa yang disampaikan tadi pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong nih. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, pertama kami himbau untuk sanggar-sanggar itu adalah manajemennya, administrasi manajemennya, terus sumber daya manusia yang ada di manajemen itu di dalam sanggar sendiri harus dilatih, dibina. Jadi, nah yang kami lagi himbau untuk sanggar-sanggar adalah pertama sanggar harus menyampaikan datanya ke kita. Misalnya dia bergerak di bidang apa. Kalau dia tari atau mungkin di lukisan, terus misalnya ada kegiatan sanggar yang lain-lain juga, tapi harus didaftarkan sehingga kegiatannya itu terarah dan teratur. Sehingga pembinaan yang kita buat di sana, oh dia ini bergerak di bidang ini, bukan hanya nama sanggar. Contohnya misalnya sekarang Sanggar Agats Art, dia khusus dia apa? Lukisan. Berarti pembinaannya mengarah ke lukisan saja. Tapi kalau dia ada kaitan lagi dengan tari atau mungkin teater, nah itu harus tahu supaya fokus. Itu yang tadi saya katakan. Tidak mungkin dia harus ini. Jadi misalnya dari sanggar-sanggar itu mereka mengenal medan kerjanya apa, terus dia punya fokus apa, nah, supaya pembinaannya terarah. Begitu. Oke. Nah terus dia harus menguasai bidang yang dia lakukan itu. Kita tepuk tangan dulu untuk komitmen dari pemerintah, baik kota dan juga Kabupaten Sorong. Kalau kita kutip dari pernyataan Kepala Dinas Kota Sorong bahwa ya karena bidang ya kesenian ini sudah bergabung bersama juga dengan pendidikan, maka otomatis pembinaan-pembinaan dari kementerian itu juga akan melalui dinas. Karena itu ya untuk para pendiri sanggar, para seniman ini harus perlu pendataan dengan baik. Tadi Pak Ulim tadi sampaikan jangan sampai nanti pada waktu event baru kemudian mereka mulai bergerak, tapi paling tidak ini sudah jauh hari sudah ada. Terus yang berikut tadi juga disampaikan tadi bahwa ya untuk muatan lokal, tadi sudah disinggung oleh Pak Salamala, kalau itu mungkin anak-anak yang berkaitan dengan seni ukir, berarti teman-teman seniman yang bergerak di seni ukir dia bisa ikut terlibat dalam pendampingan itu. Kalau itu berkaitan dengan tari, berarti dia bisa ikut terlibat. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi dulu untuk komitmen dari pemerintah untuk pembinaan generasi muda ini. Ini saya lihat di studio ini ada yang sudah mulai angkat tangan. Iya, mari bisa bantu kasih mic. Iya, ini dengan Bapak Om Siwar. Ya, ini salah satu. Ini Bapak ini salah satu tokoh yang ukiran ya. Iya. Iya, Bapak Om Siwar. Mungkin ada mic. Silakan Bapak. Terima
kasih atas berikan untuk kami. Kamu dengar tidak? Macam terada suara. Bisa mulai Bapak, sudah bisa. Saya mau kasih tahu bahwa di hari ini baru yang bicara, yang mendengar itu saja. Hampir dari setiap tahun kami yang bicara, yang mendengar itu saja terus. Tapi kami belum lihat dia punya buah atau hasil dari pembicaraan. Karena bulan lalu kami baru bicara di sini. Sekarang kita bicara lagi. Tapi pengambil keputusan tidak pernah ada yang hadir. Untuk melihat apa yang kami perlu. Sebab itu yang kami mau bilang bahwa macam Pak Salamala, Pak Ulis, macam jalan bicara sendiri di padang gurun kah? Tak ada orang yang mau dengar. Jadi yang sekarang kami buat di sini itu bahwa kami mau lihat anak muda kapan mereka mulai. Itu dulu. Karena yang ada ini bahwa ini anak orang tua ini. Saya punya yang ada, tapi yang bagaimana bisa ada yang ganti untuk kasih pindah barang ini dan kasih berdiri di sini. Iya. Itu yang sekarang kita cari. Kalau satu tidak ada baru barang-barang sudah tidak ada, baru siapa yang taruh barang lain untuk ganti. Yang sekarang kita cari itu anak moi. Kapan? Yang kita bicara terus. Karena berapa hari ini kami coba bicara bahwa dalam hati kita berubah usul supaya segera dibangun museum. Tapi bangun museum itu mau taruh apa? Tidak ada barang yang mau taruh di sana. Yang ada itu mungkin biak punya, seru punya, baru moi. Iya. Karena jejaknya sudah hilang. Kita terlambat untuk menangkap sesuatu yang telah hilang. Ya kalau kita bangun gedung, baru mau taruh apa? Balik begini jejak sudah hilang. Sedangkan kalau kita tidak bangun sekarang lagi, generasinya akan hilang lagi. Baru kita mau simpan apa? Sebab itu yang ada ini disimpan. Karena yang lalu sudah berlalu dan tidak ada jejak. Dan nanti turis dari luar itu datang memberikan kami sumbangan di sini. Yang penting bangun sesuatu yang nanti orang datang itu sumbang dulu baru kerajaan empat sana. Jadi ibu-ibu yang pengrajin tangan itu apapun dari kan bawa sesuatu taruh di sini nanti turis orang beli. Ada pusat perhatian. Jangan bicara terus, tapi kita eksekusi. Mau tunggu lagi untuk menyanyikan cipta lagi, tidak usah lagi. Sebelum saya, tadi sudah yang Manibela sudah, tapi jangan lagi untuk David Wongsiwor lagi. Saya mau lihat bahwa generasi sekarang bangkit. Anak-anak ini mau kerja, tapi orang bilang mau makan apa? Jadi yang menjawab makan apa itu siapa yang harus menjawab? Pemerintah harus menjawab itu supaya orang tenang kerja. Bapak orang kerja baru terhadap beras, siapa yang kasih beras? Kalau tidak ada beras dia harus ikut gali parit sana, ikut proyek supaya ada beras, baru dia kerja. Jadi ada siapa yang suruh Bapak kerja saja, nanti saya yang kasih makan kau beras. Berarti dia tenang. Ini yang belum dijawab sampai sekarang. Karena orang mau sensur orang kerja juga kasihan. Pulang kami tak kasih uang, tak kasih beras. Terpaksa pekerjaan dikasih tinggal dia pergi cari kerja. Walaupun saya bilang bahwa jangan tunggu uang. Kalau tidak ada, saya bilang kenapa tak masak? Habis tak ada minyak tanah, ya baru tidak bisa pakai kayu bakar kah? Iya. Pakai kayu bakar dulu. Nanti minyak tanah besok baru masuk, baru beli. Tapi kalau tidak ada minyak tanah, mari. Iya. Luar biasa. Jadi kalau tidak ada ya
masak, barapeng kah? Ada makanan yang tidak selalu direbus dengan air, tapi barapen juga bisa, bakar juga bisa. Kenapa harus tunggu? Waktu ini akan berlalu dan umur kita semakin berjalan ke depan. Mau tunggu apa lagi? Sekarang kita ini mendorong. Kapan kamu bangkit? Jadi orang ini hanya berteriak terus, bicara terus, tapi tidak pernah ada balasan. Jadi saya pikir bahwa hanya yang saya harapkan bahwa sebagai generasi tua yang sekarang ada keprihatinan tentang masa yang sementara akan berlalu ini. Saya harap bahwa generasi muda akan bangkit sekarang, karena kita dikenal hanya lewat budaya kita, bukan saja kita untung rambut keriting, kulit hitam, tapi tidak punya apa-apa di atas negeri ini. Bahasa saja sudah hilang. Bagaimana kita bisa mempertahankan bahasa bersama dengan budaya itu? Jadi mungkin secara singkat saja saya mau katakan bahwa tolong kita akan latih anak-anak, tapi dorang mau makan apa? Tolong supaya dorang tenang kerja. Kalau dorang hasil kerja dihargai, dia bisa makan, berarti dia berkarya terus. Tapi kalau dia berkarya baru tetap tinggal sampai busuk, tak ada uang, malas kerja. Lebih baik saya ikut borongan supaya bisa ada uang. Jadi jangan kita bicara seni, kita bicara ukiran, tapi tidak ada action. Saya minta maaf kalau saya bicara kasar. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk orang tua kita. Iya, umur tetap berjalan, tapi beliau ingin melihat generasi-generasi muda yang bangkit untuk meneruskan apa yang menjadi potensi-potensi yang kita bisa lihat hari ini. Iya. Kita sudah dengar tadi dari Kepala Dinas Pendidikan tadi bahwa Dinas Pendidikan Kota Sorong mereka komitmen untuk akan memberikan ruang-ruang lewat kerjasama yang akan dilakukan nanti, supaya tidak cukup yang tadi saya sampaikan oleh Pak Wamsiwor tadi, bahwa mereka juga rindu supaya mereka dilibatkan. Bagaimana ada sesuatu yang dilakukan supaya ini tidak saja menjadi sesuatu yang terpendam saja, tapi harus ada ruang-ruang yang diberikan, pimpinan-pimpinan dilibatkan supaya ada multiplikasi, ada pimpinan-pimpinan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Iya, saya berikan waktu, silakan. Ini ada salah satu audiens lagi, peserta yang mau bertanya, silakan. Baik, selamat siang. Nama saya Francis Susidantra. Saya salah satu seniman Moi, tapi bukan Moi dari sini, Moi dari Kelabra. Saya mau sampaikan ini, tadi Bapak Wosio bicara itu sebagai tantangan bagi kami anak-anak Moi. Jadi kami anak Moi sebagai tantangan. Kapan kita kerja di atas kita tanah Moi? Tadi Bapak Wosio tantangan bagi saya dengan saudara yang lain. Kapan lagi? Kapan lagi saya kasih tahu kamu? Kapan? Saya mau kasih tahu, karena ya saya ukir-ukir yang ada di depan ini kok kurang Moi. Bagaimana kita keras mengangkat orang budaya Moi yang ada di Astana? Ini tantangan. Ya, saya tantang tuh karena sanggar malam Moi, khusus malam Moi, Pak Billy, sanggar-sanggar yang lain yang khusus orang Moi. Ukira yang tadi sama Bapak ya, orang seniman, orang biak, tapi ditanya, kamu orang Moi punya budaya itu seperti apa? Saya kasih atas nama saya punya dari Kelabra. Tapi Moi Keling ini mana? Saya mau tantang, tadi mau ada orang tantang bilang, wah itu bukan rumah orang Moi. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa kamu taruh burung di atas kek? Kamu jawab burung itu loh. Baru saya kasih tahu bilang, kalau ada orang Moi. Kamu jawab itu dulu. Kamu jawab itu. Burung yang kata dasar lima punya di atas. Baru saya bilang, saya mundur. Kamu saya susah salah. Letakkan burung di atas itu salah. Berarti orang Moi salah. Tadi ada yang bilang salah. Saya kasih tahu. Dalam sebuah bilik yang sulit dan bilik yang biasa. Sekarang saya mau tantang,
Karena ini diturunkan di mulok pendidikan, saya mau tanya bahasa apa yang tumpak itu? Pendidikan itu saya mau tanya. Bahasa Keling, kami orang Kelapa bahasa lain. Bahasa Sigit lain. Apa yang kamu pakai di lapangan? Ini tantangan. Saya mau kasih tahu tantangan. Hari ini saya bicara supaya kamu orang harus tahu. Dan tadi ada yang bilang saya bicara sana. Mana kau punya motif? Yang itu apa? Motif orang mau mana? Mana saya mau tahu? Mana? Kita punya orang Suriah itu kamu punya. Betul. Kita orang mau ini tantangan. Jadi saya mau sampaikan untuk anak-anak Moi yang sekarang hari ini. Yang tadi kami sampai kepada itu salah. Saya menjelaskan kamu dan kamu guru yang saya take. Sampai bisa jawab. Bersama, aku orang itu. Ini kita bicara jati diri. Besok itu rumah adat apa itu aku tunjukkan di Kota Sorong ini? Rumah adat orang Moi yang mana? Karena saya punya. Sekarang mana yang di sini besok petang? Tak supaya oh yo ada rumah Honai, anak sekolah oh yo Honai, kaki 1000. Baru Moi punya kaki apa? Ini. Iya. Kaki silang. Sesuatu yang kelapa. Satu atau kamu. Itu makasih saya buat itu. Makasih, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Frans. Ini Ketua Sanggar dari Kelabra Raya. Ini beliau sedikit menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Om Siwar tadi, tapi juga Pak Salamala tadi tentang bagaimana potensi anak-anak Moi ini yang perlu kita lihat. Terutama fokus pembinaan di dalam itu kita harus lakukan pemetaan itu penting. Tadi kalau beliau singgung tadi, kalau kita lihat di ruangan ini hampir sini ukir adalah saudara kita yang dari luar. Sedangkan orang Moi sendiri mana? Iya. Kalau kita lihat Moi ini luas. Moi ini ada sekitar 7 sampai sekitar 7 suku, juga ada berapa 12 subsuku. Nanti kita akan dengar nanti dari Bapak, kebetulan karena hadir juga Ketua LMAS hari ini ada. Iya. Di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Tapi bagaimana kesiapan anak generasi Moi sendiri untuk bagian ini? Apakah sudah siap atau belum? Karena biar bagaimanapun masing-masing suku juga harus mengenal dia punya apa yang menjadi potensi budayanya masing-masing, dia juga harus kenal itu sendiri. Iya. Saya mungkin nanti akan kasih kesempatan kepada Bapak Silas. Mungkin saya kasih kesempatan supaya apa yang tadi ditanya langsung. Karena ini dia sudah mengkerucut ke apa yang Pak Om Siwar sampaikan tadi dengan Pak Frans tadi. Mungkin saya langsung kasih kesempatan kepada Pak Silas dulu. Silakan kepada Pak Silas Kalami selaku Ketua LMA. Iya. Ya, saya Silas Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoy. Ada 2 hal yang tadi disampaikan oleh Pak Frans dan Trar. Pertama itu menyangkut motif khas Moi. Memang motif khas Moi ini kami belum populerkan, terutama yang ada di Moi Kelim dan Moi Kelabra. Itu masih di kalangan para pegiat budaya, tapi belum dipublikasikan ke umum, Pak. Sehingga itu menjadi semacam rasa kegelisahan. Kami sudah pernah bikin lokakarya, ada beberapa motif, terutama dari Kelabra dengan Kelim itu sudah ada. Cuma kita belum publikasikan, belum pakai luas, sehingga belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu menyangkut motif khas Moi. Yang menyangkut bahasa, kebetulan dari Dinas P dan P, memang ada mendorong bahasa lokal di kabupaten. Kebetulan kajian terhadap Kelim itu sudah berjalan, jadi kami kemarin ada dialog di sini. Nanti dinas akan menambahkan. Mereka utamakan di wilayah Kelim itu bahasa Kelim itu diajarkan di kurikulum sekolah. Lalu nanti ada kajian ke wilayah Moi yang lain. Itu harus ada penelitian bahasa dulu, baru bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jadi kami sudah, apa yang disampaikan oleh saudara dari Sanggar Seni Budaya Kelabra Raya ini, itu sudah jadi perdebatan kita kemarin. Jadi walaupun besok bahasa Moi Kelim, saya bilang dia hanya khusus di wilayah Kelim diajarkan. Nanti wilayah Moi yang lain akan dilakukan kajian oleh Dinas P dan P untuk pengembangan selanjutnya.
Ini supaya tidak ada kecemburuan budaya antara sesama orang Moi. Nah itu yang mungkin saya perlu jelaskan. Dua itu. Yang ketiga menyangkut kalau kita ikuti kekecewaan, kegelisahan, ini kembali ke anggaran. Yang kita bicara budaya nasional dan budaya Papua. Budaya Papua dan khusus budaya Moi yang diatur undang-undang Otsus. Dana Otsus saja untuk kota Sorong itu besar sekali. Kalau tidak salah 80 miliaran tiap tahun. 60 miliar kabupaten. Dana ini saja kita tidak tahu alokasi pengembangan budaya itu berapa. Tidak pernah ada rapat-rapat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Saya lihat beberapa kegiatan di sini dari Dinas P dan P kabupaten. Itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini menyangkut pengembangan budaya. Nah, cuma mungkin ya tapi nanti beliau orang yang jawab dari Dinas P dan P kabupaten. Tapi untuk kota ini sampai hari ini dananya besar. Dan Otsus Kota Sorong terlalu besar, tapi pengembangan budayanya itu tidak jalan. Itu kita bisa lihat, hanya momen-momen tertentu, misalnya Sanggar Malamoi dengan teman-teman dari Sanggar Budaya yang lain, mewakili Kota Sorong ke luar daerah, ke provinsi, bawa budaya Moi, itu kita akui. Sudah dari pakai nama apa? Budaya Moi, tapi Sanggar Malamoi bukan sendiri, tapi dengan grup-grup budaya Papua yang lain, mereka mewakili Kota Sorong, bawa budaya Moi. Itu saya akui untuk pemerintah kota. Tapi untuk pembinaan grup, memang baru-baru ada beberapa sumbangan ke grup-grup tari, betul ada Tifa dan lain-lain. Betulan ada beberapa grup di sini yang secara kultural suku Moi, jadi saya ikut perkembangannya. Nah, itu ada beberapa sumbangan. Nah, cuma mungkin yang dituntut itu anggaran yang besar untuk bisa buat event. Nah, itu yang memang kita tidak lihat secara teratur. Hanya saat-saat tertentu ada bantuan, ada momen, baru mereka berangkat. Dan kita terbuka saja melalui dialog ini. Saya secara pribadi melihat bahwa generasi ini sudah tua, akan pergi. Generasi renta mau tinggalkan kepada generasi yang baru. Nilai-nilai budaya, semangat budayanya untuk dikembangkan. Tapi pemerintah daerah tidak punya pikiran seperti hidup ini ada waktunya. Ketika masa jaya harusnya menciptakan sesuatu yang seperti saudara Julianus Ulim bilang tadi. Itu bisa berdampak kepada pencitraan politik. Bahwa memang kepala daerah ini betul memperhatikan budaya seniman atau tidak. Sebenarnya itu mungkin perlu kita lakukan evaluasi terhadap para kepala daerah ini. Bagaimana komitmen mereka, visi misi mereka, lalu dalam prakteknya bagaimana? Berapa alokasi dana yang mereka berikan untuk pengembangan kebudayaan? Saya lembaga adat ini memang tidak ada anggaran. Kami juga akan dapat apa dari pemerintah daerah, tapi ya itu. Kalau di bawah 50 juta, di bawah 75 juta, mau bikin apa? Mau bikin event saya sudah tidak mungkin dengan uang sekitar 70 juta tiap tahun. Itu pun kita dapat dari kabupaten, kota tidak. Ya karena persoalan politik juga. Iya. Ya mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Kita terbuka saja. Oke. Terima kasih. Ya, Iya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Bapak Silas Kalami yang sudah sedikit menjawab apa yang disampaikan dan ada beberapa tantangan dan juga pergumulan yang sementara lagi digumuli dari lembaga secara khusus, tapi juga ada masukan kepada pemerintah ke depan supaya bagaimana perhatian terhadap para seniman dan juga para budayawan yang ada di Sorong secara khusus ini. Iya, saya mungkin kasih kesempatan lagi kepada Dinas karena tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengkerucut kepada pemerintah. Jadi, iya, mungkin sebelumnya saya kasih kesempatan lagi kepada salah satu peserta lagi supaya langsung dijawab oleh dari pemerintah. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Perkenalkan saya dari Sanggar Sinipagu untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Kabupaten. Sanggar ini mau bertahan hidup, bagaimana kira-kira budaya ini juga bisa bertahan hidup? Karena mereka berharap dari uang saku mereka sendiri, sedangkan ketua sanggar dan lain sebagainya juga punya keluarga, yang bagaimana bisa menghidupi mereka punya keluarga. Sedangkan dari pemerintah tutup mata, bagaimana budaya ini bisa bertahan? Sedang sanggar sendiri lambat laun akan sirna. Kami minta perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kalau bisa dana pembinaan kepada sanggar tiap bulan, supaya dikala mereka mau latihan dan lain sebagainya, mungkin ada ala kadar minum teh dan lain, itulah dana itu yang dipakai. Anak-anak yang datang butuh uang transport, mereka datang untuk latihan bukan jalan kaki, bukan zaman dulu lagi yang tidak ada kendaraan, sekarang sudah ada kendaraan, jadi mereka butuh uang transportasi. Kalau mereka tidak ada uang transportasi, bagaimana mereka bisa latihan? Berkumpul di suatu tempat yang namanya sanggar untuk latihan, berarti budaya itu juga akan hilang. Itu mungkin mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan kalau bisa per bulan tiap sanggar yang tercatat 3 juta, dan itu harus dianggarkan, itu harus. Bukan asal kita bicara di sini. Kalau cuma bicara, lebih baik kita duduk di warung kopi atau di jalan kita bicara. Tapi ini adalah forum. Mungkin itu dari kami. Kalau kultur tadi sudah dibicarakan oleh Pak Alami sendiri. Terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk beberapa masukan. Yang pasti harapannya kepada pemerintah untuk adanya perhatian yang serius. Iya, juga ada hadir di sini perwakilan dari Dewan Kesenian Kota Sorong, Bapak Fredrik Na. Nanti kita juga kasih kesempatan karena pada sebagian yang tadi disampaikan ini juga berharap bagaimana peran dari Dewan Kesenian juga. Karena pada intinya pemerintah ini hanya mitra saja, tapi yang terfokus ini adalah Dewan Kesenian. Kalau Dewan Kesenian ada bisa mengakomodir, kalau tidak salah ada 32 sanggar dan yang aktif ini ada 15 menurut Pak Ulim seperti itu. Saya nanti kasih kesempatan sekali lagi kepada dinas. Iya, mungkin saya sedikit perkenalkan kalau Ibu ini sementara dipercayakan oleh Wali Kota sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong. Karena situasi kondisi di Kota Sorong yang persoalan yang dialami oleh Kepala Dinas Pak Korisano, sehingga Ibu yang ditunjuk sementara. Jadi kita harap kita pastikan apa yang disampaikan tadi mungkin nanti bisa diperjuangkan oleh Ibu sendiri. Saya kasih kesempatan kepada Ibu untuk menjawab beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bom Siwor, juga tadi disampaikan oleh Pak Silas, juga dengan dari Sanggar Kelabra Raya tadi. Silakan. Baik, yang Bapak Ibu yang saya hormati, tadi beberapa masukan. Kalau tadi disampaikan setiap tahunnya begitu-begitu terus, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kami dari Dinas Pendidikan, karena memang kebetulan saya ulang-ulang bahwa bidang kebudayaan itu baru bergabung dengan kami di Dinas Pendidikan. Jadi kita lagi sementara menata bagaimana, karena sebelumnya kan kebudayaan itu bergabung dengan pariwisata, setelah itu bergabung dengan pemuda olahraga. Nah, ini baru bergabung dengan Dinas Pendidikan, sehingga kita masih melakukan terobosan ataupun mempelajari bagaimana kebudayaan sampai dengan tadi Bapak Ketua Malamoi juga sampaikan bahwa untuk dimasukkan ke muatan lokal bahwa bahasa Moi itu nanti kita akan upayakan, karena memang di kabupaten nanti mungkin di kabupaten sudah dimulai, sudah penyusunan itu, nanti mungkin di kota kita juga akan mulai menyusun. Kemudian tadi bahwa sanggar-sanggar perlu dana ya Pak tadi, ya. Ini yang kita sekarang ini sementara mempelajari ataupun bagaimana aturan yang harus aturan yang bisa dilakukan sehingga sanggar-sanggar itu bisa menerima dana bantuan, begitu. Itu pun termasuk kita berupaya untuk selalu berkoordinasi dengan selain pemerintah daerah, juga kita berupaya ke kementerian. Salah satu upayanya adalah data budaya itu. Ini sementara kita
lagi kerjakan, dan kita berharap bahwa harapan dari Bapak Ibu ataupun para Bapak Ibu dari Sanggar akan bisa dilaksanakan. Begitu? Iya, kita tepuk tangan dulu untuk komitmen dari Dinas Pendidikan. Kita berharap tadi yang Pak Onsiwar sampaikan tadi, kalau bisa ini direalisasi, supaya kita tidak saja bicara-bicara, begitu kata Pak Onsiwar. Kita harap ini pasti akan terjadi. Mungkin bisa menambahkan sedikit Pak Salamala, karena perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sorong juga ada. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Memang kami sudah beberapa kali melakukan dialog kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang ada di pembinaan-pembinaan sanggar ini. Kami dari Kabupaten Sorong untuk tahun 2022, kalau tidak ada hambatan, tidak ada halangan, kalau ini kami akan, mungkin pertama kali kami akan mengucurkan dana pembinaan kepada sanggar-sanggar. Itu sudah rancangannya sudah ada. Dan kami minta untuk sanggar-sanggar harus terdaftar, harus memenuhi syarat, karena nanti dilaporkan masuk dalam data pokok kebudayaan secara nasional. Pengurusnya harus baik, anggotanya juga harus jelas, ruang geraknya, misalnya dia bergerak di bidang apa, nah itu harus jelas. Ya, itu mungkin kaitan dengan Pak Awam sudah punya pertanyaan, berdoa sehingga Tuhan yang punya berkat tetesan itu akan datang membasahi setiap kerongkongan daripada anak-anak sanggar. Iya, tapi ini khusus untuk sanggar di Kabupaten Sorong kah atau semua sanggar yang ada di Kota Sorong juga? Kita bicara pemerintahan. Oh, pemerintahan. Berarti untuk Kabupaten Sorong. Begitu. Iya, ini khusus untuk Kabupaten Sorong. Keseriusan komitmen dari pemerintah Kabupaten Sorong tadi disampaikan oleh Pak Kabi tadi, silakan. Yang kedua, saya lihat banyak ini. Jadi kemarin saya didatangi oleh salah satu tokoh masyarakat yang sekarang lagi kebetulan itu ide dari beberapa tahun yang lalu, hasilnya sudah ada, outlet untuk DO. Outlet DO itu sudah ada, beberapa hari lalu saya pergi mengunjunginya. Hanya saya tidak sempat ketemu dengan pemilik outlet itu. Beliau katakan tolong sampaikan kepada para seniman dan budayawan yang ada di seluruh tanah Papua. Kalau mereka punya ukiran, mereka punya aksesoris yang mau dipasarkan untuk menjadi dana, itu ada tersedia di Bandara Dewa sekarang. Boleh datang melakukan kerjasama, beliau akan pajangkan di sana setiap wisatawan mancanegara yang datang ke Raja Ampat, yang datang ke berbagai sudut yang ada di tanah Papua, mereka akan datang lihat itu. Dan mereka juga akan membuat tempat untuk kuliner, itu di bagian bawah dari lantai bawah dan lantai atas, itu sudah souvenir, ada sebagian mereka sudah jual. Jadi ibu itu tolong kepada saya, minta tolong untuk saya harus sampaikan kepada teman-teman seniman budayawan yang ada di Papua, untuk mereka punya hasil-hasil karya kalau boleh dipasarkan di situ. Ya, jadi jalan keluarnya itu nanti kalau boleh bertemu, nanti ketemu dengan Ibu Ruth Monika Osop. Jadi kalau ada karya-karya seni atau ada istilahnya makanan-makanan ringan khas Papua, boleh dibawa ke sana dan dijual. Hasilnya bisa diatur dengan outlet sehingga bisa masuk sebagian ke sanggar-sanggar yang ada. Itu kita harus kreatif, kita harus mencari peluang menjemput bola seperti itu. Itu yang saya mau. Sehingga mari teman-teman, saudara-saudara, adik-adikku yang ada di sanggar, saya berterima kasih Anda punya kreativitas, Anda punya karya itu, mari. Ada tempat pasarannya sudah ada. Kalau kita perjuangkan untuk museum ada, dengan hal-hal yang lain ada, boleh. Tapi ini ceritanya jangkanya panjang. Karena itu butuh kebijakan, butuh anggaran untuk kita akan membangun itu. Kami sendiri di Kabupaten Sorong sudah mengajukan permohonan ke Bupati. Dan sementara ini ditugaskan untuk asisten ekonomi dan pembangunan. Untuk kami harus melakukan kajian. Apa-apa yang tadi, kita mau isi museum itu dengan apa? Harus kita buat daftar. Hal-hal yang menjadi ciri khas untuk dimasukkan dalam museum itu. Ya, ini masih ada dalam perjuangan. Seperti itu. Iya. Kemudian kaitan dengan pembinaan bahasa tadi Saudara Jadantara tadi, kami sudah seminar beberapa kali di Bapeda Kabupaten Sorong, dan hasil keputusan dari itu adalah kita mulai dari di mana pusat pemerintahan di situ.
Jadi berarti pusat pemerintahan di situ adalah Boykilin. Kita akan mulai karena dia punya luasan besar, kita harus mulai. Kita mulai dulu bukan berarti dinas pendidikan akan tinggal. Kemarin kami sudah bahas juga kemarin kami ada workshop dan kita akan kembangkan sampai ke ini. Jadi pilot proyeknya harus mulai dari ibu kota. Seperti itu. Jadi kita tidak ada ini karena kita satu adanya. Yang membatasi kita laut, gunung, dan darat. Tetapi biasa kita harus satu dalam sistem. Iya. Mungkin seperti itu yang saya bisa jawab. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Sorong, juga Kota Sorong tadi sudah menyampaikan tadi. Iya, kalau tidak salah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu dari Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kota Sorong, juga beberapa waktu lalu juga sudah kerjasama dengan Pak Andi juga. Mungkin Pak Andi bisa bicara sedikit terkait dengan beberapa kerjasama yang sudah dilakukan ini dengan untuk ruang-ruang yang diberikan ini. Baik, mungkin saya begini ya, jangan marah saya, jangan marah. Jadi hari ini kita berada di resonansi atau frekuensi yang berbeda. Karena gelombang otak saya berbeda sedikit. Jadi ketika itu harus paham tentang alam, itu kejadian pasal 1, itu hukum alam. Jadi min ketemu min, plus ketemu plus. Tidak ada satu orang pun di atas tanah ini melayang. Itu gravitasi bumi dan alam ini diciptakan lebih awal. Jadi ketika kita hilang rasa ini dan pengertian ini, maka kita tidak bisa membangun tanah ini secara baik. Dasar pijakan harus pasti. Kalau saya berdiri di sini jadi seniman, dasar pijakan saya kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu teman-teman yang lain dasar pijakannya apa berkesenian. Ini saya kasih. Jadi saya ada gambar Ishak Semolkene di depan sana, Wondama. Yang jadi di mimpi barangkali tak jadi, kendati pun tak jadi berarti abadi. Tinggalkan Pelabuhan Serui, Ishak Semolkene bilang begini, di atas tanah ini semua orang boleh bilang dia hebat dan akan angkat dirinya jadi pemimpin. Tetapi ingat, bukan kalian yang menentukan arus dan angin di atas negeri ini. Berarti ada hal yang paling mendasar. Kalau berkaitan dengan yang penanya ini sampaikan, saya punya resonansi itu begini. Ketika kita habiskan energi dan baterai kita untuk saling tuding-tuding, kalian saling tuding-tuding, saya sambil kerja. Saya ada kerja loh. Saya ini orang yang paling terima kasih sampai cium-cium ini. Minta maaf Bapak dan Ibu, Bapak Ulim ini punya kaki. Kenapa? Hari ini saya bisa duduk di sini, hari ini saya bisa lakukan kegiatan ini. Ini saya dapat yang kedua kali dari kementerian, bukan dari pemerintah daerah. Bukan pemerintah daerah, tapi dari kementerian. Itu pasti, dan semua bisa dapat. Tidak ada rahasia-rahasia, tidak ada pakai ilmu aiwa-aiwa, tidak ada ilmu suanggi. Ini aplikasi, ini HP ini setiap bulan atau hari harus upgrade. Kita harus upgrade dia, kalau tidak aplikasi ini tuh lemot. Kita otak juga ini harus di-upgrade. Harus rubah cara berpikir kita seiring pertumbuhan dan perkembangan zaman saat ini. Kalau tidak mengupgrade diri, kita ketinggalan informasi. Baru kita ketinggalan informasi terus mau bangun tempat ini bagaimana caranya? Pemerintah juga terbatas dan dia itu manusia. Mari tinggalkan emosional dan energi itu, energi negatif ini tidak akan bawa energi baik dalam tubuh punya diri. Sehingga kita mari jadi magnet. Supaya kita tarik energi-energi yang positif itu dari luar. Maka itu energi positif harus besar. Ruang publik. Saya dengan Bapak Kelly itu, kenapa saya ciptakan ruang itu inisiatif sendiri Bapak. Kenapa? Itu roh baik di dalam saya. Karena saya berpikir jadi anak yang baik dalam keluarga kota dan kabupaten ini, tugas jadi anak yang baik itu bantu Bapak dan Mama. Bukan tunggu Bapak suruh baru kerja. Minta maaf Bapak dan orang tua, saya bicara pakai pendekatan yang lebih sederhana biar sampai. Bahwa saya tidak tunggu untuk dikasih uang baru kerja. Minta maaf Bapak, ini saya rubah cara berpikir. Kenapa? Karena ketika kita lagi sibuk untuk berpikir tentang tunggu 1 tahun, orang yang buat kegiatan ini selama 1 tahun kau tunggu, selama 1 tahun itu dia sudah dapat uang 5 tahun. Karena apa? Dia lagi kerja, kau lagi tunggu. Rubah cara berpikir.
Ini saya dapat yang kali kedua, dengan Bapak Frans dapat yang kali kedua. Itu berkat Bapak Tua Ulim. Karena Bapak Tua Ulim yang kasih jalur ini. Dan ada lagi dana abadi, saya tadi dengan Ibu Kadis ini, ini juknisnya. Ini juknisnya itu jelas, yang punya HP Android kasih. Saya baru bicara sama Kak Kongki di situ, bikin badan hukum. Ketika bikin badan hukum terdaftar secara resmi, jadi ruang publik yang di bawah sana itu SK mau keluar. Ini Pak saya kasih tahu. Itu Bapak Sepi tahu bahwa menggagas aksi solidaritas seniman, budayawan, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Seniman yang gagas. Dan tidak ada satu surat izin pun. Dan waktu itu langsung Pak Dirjen saja Pendidikan Kebudayaan WA saya. Pak Andi itu tidak bisa buat aksi Pak karena aturannya begini, itu wali kota lagi dari Balai Budaya juga WA. Saya tidak gubris. Yang saya bicara itu orientasi membangun tanah, bukan bikin masalah. Karena saya bantu Pak Wali Kota, bukan minta uang. Ini saya rubah cara berpikir. Ketika saya berani kerja tanpa itu generasi aksi solidaritas TNI, Polri, pemerintah, saya masukkan lu punya nama-nama semua, padahal lu terbantu. Baru dia datang foto-foto untuk pelaporan lagi. Makanya dalam arti bukan untuk pelaporan, tapi memang jadi tampilan dan kebanggaan untuk mereka juga bahwa mereka terlibat di dalam. Saya minta maaf ya, bukan untuk laporan atau apa, tapi itu kan jadi tampilan untuk mereka, jadi laporan bahwa ada aksi-aksi hal baik. Jadi ini ada lagi dana abadi dari kementerian yang siapapun di sini bisa akses. Dan ini tidak pakai tipu-tipu karena setelah kegiatan ini berlangsung tanggal 5-6 besok Bapak Frans lagi. Ini kita baru dari Jakarta kemarin dan ini realnya. Saya hanya mau mengganggu alam bawah sadar setiap generasi ini untuk mari memanfaatkan energi saat ini itu bekerja. Seperti tadi Om Siwur bilang. Bekerja dengan cara ini HP. Terus berpikir yang kerja keras-keras yang jalan ini ternyata buka di sini dia pujuk nih sudah jelas. Nanti kalau terpercaya besok kita ketemu atau sebentar saya kasih linknya. Baru semua bisa akses supaya dapat. Karena di depan Taman Deo itu dengan Bapak Kelly Kambu itu ruang itu mau di-SK-kan karena aksi kita mau jadi ruang ekspresi seni dan budaya Kota Sorong. Berkat teman-teman yang lagi duduk di sebelah juga nih karena terbayar dorang kah, dom nyanyi gratis, main band gratis, kena nyamuk lagi. Begitu waktu itu dengan teman-teman yang lain waktu itu Bapak Nak, Ketua Panitia lagi, Bapak Ronaldo di depan, Bapak Frans. Jadi saya berpikir bahwa ketika itu terjadi real, saya colok mata setiap pemerintah daerah, saya tusuk. Dan Pak Wali Kota bilang, ada kegiatan lagi, ya ada kegiatan. Ketika kita buat bukti, energinya sampai uang itu datang dengan sendirinya karena ada bukti. Makanya kita buat aksi lagi 1 bulan, bikin event. Saya langsung tangkap. Jadi ketika saya bikin pondok Natal 1 bulan setelah lukisan itu, selama 1 bulan kita aksi itu derma itu, tanya anak-anak itu selama 1 bulan kumpul derma 1 hari dari jam 4:30 itu sampai jam 2 pagi. Berapa tahu? 3 juta. 1 hari 3 juta. Ciptakan ruang di depan publik itu uang datang sendiri, tidak ada yang kerja, cuma goyang-goyang ke sana kemari uang dia datang. Apalagi kalau kita orang ini satukan kekuatan, Mama Yoksna itu hancur. Karena energi kita ini besar. Ini sekarang cuma pemanfaatan energi. Jadi saya mau untuk merubah cara berpikir kita hari ini. Itu harus free. Kita tidak boleh terkurung atau jadi budak dari cara berpikir kita yang salah. Ini kita jadi budak sebenarnya. Keluar dari zona itu, ciptakan ini, upgrade diri, rubah cara berpikir, checking di sini. Bantuan pemerintah ini saya kasih tahu, bukan cuma ini. Saya kemarin dapat WA lagi, dapat telepon dari Kementerian Pariwisata, itu pagu anggaran yang kita dapat. Ini pagu anggaran 1 miliar per sanggar. Kamu dapat di mana lagi? Yes, kok bikin badan hukum cuma 3 juta saja. Kalau Bapak Frans ini baru bisa utang lagi, kasih 500.000 juga bisa, yo tuh Bapak. Kurang apa ya? Bapak nih mulut paling bagus, real. Ini
Depo yang tuh ngalami dapat ini, Bapak Na juga dapat bantu semua, Bapak Frans, Bapak Na sudah dapat, Bapak Osok di belakang sana lagi. Ini kita yang dapat kemarin berkat Bapak ini. Cuma ya Domor dapat 1 kali, itu yang dapat 2 kali, jadi minta maaf Bapak. Oke. Jadi itu harus bahagia, ada ruang. Ini ada di sini, tidak ada tipu-tipu. Toh masih ketemu besok, itu harus dibagikan semua. Dan saya harap bahwa rasa kebahagiaan ini itu harus dibagi. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk ya energi positif ini yang dibangun oleh ya saudara kita Ketua Sanggar Adgas Art, di mana kita lihat tadi beliau sudah menyampaikan tadi bahwa kalau beliau bisa, bagaimana kita yang lain. Pemerintah daerah juga terbatas, tapi sebenarnya ada peluang-peluang di luar sana yang sebenarnya kalau kita sharing bersama dengan Pak Andi ini, ya ini catatan untuk Pak Andi juga nih. Nanti bisa bantu para sanggar untuk sharing bersama. Kalau Pak Andi bisa dapat jalurnya, mari kasih jalur juga untuk mereka. Supaya mereka juga bisa terbantu bagaimana cara-caranya. Mungkin tambahan lagi, kalau tidak percaya lagi setiap tahun tuh harus checking. Jadi perindustrian, perdagangan, koperasi sampai namanya semua ada. Dan itu lebih besar tuh ada di Bapak Ronald Pariwisata ini punya, sampai 5M. Itu tahu terima kunci dong, bangun gedung tahu terima kunci. Buktinya tuh Grand Freddy bikin di Maluku. Untuk Indonesia Timur baru 1 Bapak. Itu aulanya. Jadi saya rasa tidak ada, ini cuma tinggal Tom bersinergi saja. Tom bergandingan tangan dengan pemerintah. Pemerintah ini cuma berikan rekomendasi untuk Tom jalan. Ini talucur bagus sampai licin. Kasih minyak kelapa di atas rel toh, dorong sedikit sama barang talucur. Tidak ada yang pilih. Iya, luar biasa. Terima kasih pemirsa di rumah dan yang ada di studio. Paling tidak dalam dialog hari ini kita sudah dapat energi positif untuk bagaimana bergerak bersama. Pemerintah tidak sendiri, tapi kita para seniman juga sanggar terlibat bersama-sama. Karena dari beberapa hal yang kita sudah bertanya tadi, rupanya Pak Andi salah satu mewakili para seniman yang sudah merasakan itu. Bagaimana ada sentuhan-sentuhan dari luar yang bisa menolong beliau. Kalau Pak Andi bisa, apakah kita yang lain tidak bisa? Bah, pasti bisa. Pasti bisa. Dari Dinas Pemerintah Kota Sorong, dari Kabupaten Sorong juga sudah mulai melakukan pembenahan-pembenahan dan juga Kabupaten Sorong sudah mulai berjalan. Kita harap keseriusan dari pemerintah ini itu membuktikan bahwa pemerintah komitmen serius untuk peduli terhadap para seniman yang ada di wilayah Sorong Raya ini. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Kita berharap di kali berikutnya kita mungkin sudah tidak lagi dialog-dialog lagi, tapi kita sudah lihat bukti real yang diwujud nyatakan oleh pemerintah di dalam aksi-aksi kita yang kita akan lakukan di dalam kegiatan-kegiatan kita ke depan. Saya pikir cukup dialog kita pada hari ini. Mungkin harapan saya berikan waktu kepada para narasumber kita pada hari ini. Saya kasih waktu kepada Pak Ulim dulu, karena kita sudah ada di penghujung dialog kita di saat siang hari ini. Iya, baik. Mungkin saya tidak jelaskan lagi, semua sudah jelas ya. Terus yang tadi sampaikan untuk beberapa teman itu dengan Bapak Womsiwar, itu sudah dijelaskan oleh Pak Kabik. Sudah jelaskan semua ya. Terus ya mungkin pesanan saya mungkin ke kementerian bahwa mungkin dinas ini salah letakkan. Sebenarnya dinas pariwisata dia tidak bisa terpisah dengan kebudayaan. Dua ini harus menyambung. Karena saya menilai bahwa di Kota Sorong maupun kabupaten pariwisata kegiatan dia tidak bisa kompromi dengan bidang kebudayaan. Salah. Yang saya melihat di kota pun sama. Pariwisata punya dia tidak berkoordinasi dengan kebudayaan. Sebenarnya dua ini suami istri, tidak bisa terlepas. Ya itu. Terus ada kalanya pariwisata dia lakukan pentas seni, itu salah besar. Yang lakukan pentas seni adalah budaya. Dia tahu barang itu, bukan pariwisata. Nah ini. Terus yang berikut, seniman yang dibentuk di Kota Sorong sampai kabupaten. Ini saya pernah bicara bahwa di langit masih ada langit. Kita usulin masih ada langit lagi. Yang langit terakhir itu yang bintang keluar itu, yaitu wali kota dengan bupati. Karena seniman ini tidak ada punya rumah. Mau bina ini di mana? Mana gedung yang untuk gedung kesenian itu mana?
Tidak ada. Kita pakai gedung LMA, ini bukan kita orang adat. Kita seniman ini lucu, cari gedung kiri kanan. LMA ini untuk ketua LMA ini orangnya baik. Dia bisa kasih izin dengan harga sebegitu, tidak terlalu ini. Dia bisa kasih masuk kita di ruangan ini. Sebenarnya seniman punya gedung juga harus ada. Kenapa olahraga ada? Selama ini seniman ini. Saya tanya teman-teman, ada kah? Saya minta ke dinas ini, tolong sampaikan kepada provinsi, jangan tidur di tempat. Saya kasih contoh, saya kemarin baru buat film. Saya, ini saksinya, Pak Cena, saya bikin film Tari Alen. Saya sendiri ke Jayapura, ada kakak Malagivik. Saya minta lewat kementerian, jaringan itu juga yang tadi Pak Agaki kasih tahu. Saya tahu jaringannya. Cuma tidak ada yang datang ke saya. Jadi istilahnya saya pesanan begini. Makan kaca lupa kulit. Teman-teman yang saya sudah bantu tidak ada laporan ke saya bahwa kawan, kakak, itu sudah terima. Tidak ada. Jadi saya sendiri juga tidak ada pikiran bahwa mungkin dong sudah semangat begini barang sudah jalan kah. Jadi saya tinggal diam saja dengar begini sini. Tapi saya pada prinsipnya oke saja. Strategis gitu oke. Jadi Pak Ulim, pesanan saya di dialog ini, teman-teman seniman Sorong Raya, kita orang seniman itu disebut dengan kata setan. Seniman tanpa nama. Maupun hujan, maupun panas. Tidak ada uang, yang penting kita tampil. Demi negeri dan demi budaya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin ke Salam Malam, mungkin harapan-harapan dalam dialog kita di saat ini. Harapan saya yang pertama untuk para seniman dan sanggar-sanggar yang ada, pertama, kembangkan sumber daya manusia Anda. Yang kedua, benahi manajemen Anda. Ketiga, kegiatannya harus jelas. Keempat, Anda harus semangat walaupun diterpa panas dan badai. Anda harus bergalau. Saya kira ada banyak berkat kalau hari ini kita bisa laksanakan kegiatan itu tadi, hal-hal yang saya sebut tadi itu harus dilaksanakan. Mari kita jangan buka tangan, tapi mari kita balik tangan kita untuk bergaruk, menggali semua yang kita miliki agar kita akan peroleh dia datang sendiri. Kita harus menggait dari luar masuk ke dalam diri kita. Itu mungkin yang saya pesan. Nah, kita berdoa untuk pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bukan berarti mereka diam. Kita bersyukur kalau khusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beliau punya ikon utama adalah kebudayaan. Beliau katakan bahwa kebudayaan itu adalah investasi ekonomi terbesar yang bisa mendatangkan orang dari luar. Beliau kasih contoh Pulau Bali bisa hidup sampai hari ini oleh karena kebudayaan. Dia jual, tadi saudara Ulim tadi katakan, kebudayaan dan pariwisata itu harus bersatu supaya mempromosikan hal-hal yang menjadi keunikan kita yang ada di tanah ini. Contoh Raja Ampat sekarang terjual, tapi apa yang dia belum ke Raja Ampat, dia harus lihat apa di kota ini. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Mari kita siapkan hal yang menjadi daya tarik. Sehingga dia belum ke Raja Ampat, dia lihat dulu yang ada di kota Sorong, Kabupaten Sorong, baru dia ke Raja Ampat. Dia ke Raja Ampat hanya mandi dan diving, tapi dia melihat semua yang kaitan dengan budaya ada di kota dan kabupaten. Saya kira terima kasih. Langsung aja Ibu, mungkin singkat, padat dan jelas juga silakan. Harapan Ibu dari dialog kita di saat ini. Iya. Tadi sudah disampaikan harapan-harapan dari Pak Salamala. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa dan mungkin agak saya tekankan juga bahwa marilah kita tetap semangat dalam kita memperjuangkan ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di Sanggar. Kami dari dinas ataupun dari pemerintah
akan juga berupaya untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu Iya. untuk seperti tadi disampaikan Pak Ade Akaki juga bahwa kita dari pemerintah daerah berupaya untuk sama-sama kita berupaya untuk bagaimana mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat juga melalui tadi aplikasi tadi. Itu yang kami harapkan. Iya. Iya, dari Pak Andi sendiri sebagai penggagas kegiatan ini sekaligus harapan dan juga ini untuk kita semua. Baik, jangan merasa lagi. Jadi terima kasih banyak Bapak Umsiwor, Ibu dan Bapak serta teman-teman penggiat seni dan budaya. Terima kasih untuk hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa ini bercerita dan mau kasih tunjuk. Ini eksistensi sebenarnya. Bahwa kita masih ada di tempat-tempat. Bahwa Tete dia masih ada, tadi sudah berikan pesan. Nah, terus saya mau kasih tahu bahwa besok itu penutupan jam 4. Kita atas nama panitia saya berikan undangan lewat penyampaian dulu ke Bapak dengan Ibu. Bapak Ulim serta teman-teman semua hadir ya. Nanti undangannya tetap ada bahwa kita akan penutupan. Teman-teman kita tolong diskusi besok pagi. Biar hal-hal yang tadi itu kita berbagi. Output dari kegiatan ini ada seperti tadi harapan dari Bapak Frans, Bapak dorang itu besok tuh bicara lebih jelas. Terus buat dalam tulisan, dalam surat supaya nanti kasih secara baik ke Bapak dorang di pemerintah. Bisa ya? Terus yang berikut. Ini gitar kenapa selalu atau ukulele saya bawa? Tanya kementerian sampai di dirjen. Bapak Frans ada, ini saya bawa dan harus minta menyanyi. Energinya kuat dan bisa merangkul siapa saja. Ketika saya dari Jakarta, Bapak Nada jadi saksi. Deput listener ini tidak sama, semua ada yang besar ada yang kecil baru bunyi lagi dan setelan tidak sama. Tetapi perbedaan ini ketika saya tekan di tempat yang tepat, dia memberikan harmonisasi yang luar biasa. Ini filosofi ini sederhana ada di sekitar kita. Kenapa tuh tidak memanfaatkan energi-energi potensial atau gratis sekitar kita? Angin gratis, matahari gratis, kayu dan rumput tumbuh gratis. Sekarang tergantung siapa yang punya hikmat dari Sang Pencipta untuk mengelola potensinya sendiri. Jadi pesan saya satu, penggagas kegiatan, membangun tanah ini jangan pakai pintar. Karena hari ini orang pintar bikin kacau negara. Mari gunakan hikmat biar tetap berjalan di atas rel dan sampean akan pasti melangkah. Terima kasih. Kalau kita dengar sepertinya apa yang menjadi tema dialog kita di hari ini sudah terangkum. Apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi tantangan kita, hampir sebagian sudah terjawab hari ini. Sekarang kita lihat aksinya. Apa yang kita bicara hari ini kita akan lihat. Iya, karena itu besok nanti kita akan harap Bapak Ibu sekalian, audiens juga bisa hadir. Terima kasih untuk yang di rumah yang sudah ikuti live kami di hari ini juga terima kasih. Iya, inilah dialog kita di hari ini, kita berharap ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Ketua Sanggar dari Pak Billy yang sudah hadir pada hari ini, Pak Julius Ulim, terima kasih. Pak Andi sebagai penggagas juga luar biasa, terima kasih. Kita tepuk tangan juga untuk Pak Andi. Terima kasih juga dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Ibu yang sudah hadir. Juga dari Dinas Kabupaten Sorong, Pak Salamala juga terima kasih untuk para peserta dan audiens semua yang sudah bertanya, memberikan masukan juga terima kasih. Iya, kita akan jumpa lagi di dialog selanjutnya dalam waktu yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ya teman-teman minta maaf ya, kita mungkin besok hadir di waktu yang sama ya. Biar ada diskusi singkat dulu sebelum penutupan. Supaya ada informasi yang berkaitan dengan hal-hal teknis. Minta maaf, aku mulut salah bicara. Hal-hal teknis maksudnya. Bisa ya? Kalau saya
Sepakatnya jam 10. Iya. Bisa ya? Hei. Karena kita penutupan jam 4 ya. Indahnya tembok sampai lido di kala senja, saat mentari kian beranjak sambil tersenyum, pancarkan warna kedamaian merah, kuning dan hijau, tebarkan senyuman yang indah, smiling Rasta. Di tepi pantai duduk nikmati, di tepi pantai enggan beranjak, berharap sunset tak berlalu. Sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. Oh yo, sunsetku, sunsetmu, mari nikmati. Hey, sunsetku, sunsetmu, mari berbagi. It's been a long, long time. Hey, pantai-pantai yang indah Tanjung Kasawari. Mohon izin teman-teman seniman